بحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم الأرواح آبائه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى أرواح آل كل والصحابة والقرابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ومن أرواح أئمة الأربعة المجتهدين المقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة الصوفية المحققين وأولياء الإخوان أجمعين ثم أرواح جميع مصنفي كتبنا ومؤلفي كتبنا خصوصا مصنف أيها الولد أبا حميد بن محمد الغزالي ولجميع مشايخنا ومربي أرواحنا خصوصا شيخنا أحمد جزولي وبني رجل جزولي وشيخنا زين الدين جزولي وشيخنا من بهر جزولي وشيخنا فؤاد منيم جزولي وشيخنا منيف جزولي وشيخنا محفوظ شرج وشيخنا أحمد محمد حسن من دخلان وشيخنا جنيد من دخلان وشيخنا عبد الله بن بخاري وأصولهم وفرعهم ومن انتسب إليهم اللهم بركات لجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا اجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير ومن العلماء العاملين الراشدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani bermula yang kedua daripada yang tidak menerima, yang tidak bisa diobatin ya. Itu antakuna hendaknya ada apa ilatuhu, penyakit nyaman, itu minal hamakoti dari bodoh, dari situ. Jadi yang kedua adalah ketika sakitnya itu, sakit artinya kebodohannya itu dari penyakitnya itu dari kebodohan. Wahwa bermulaman aidun dalam keadaan juga itu layak balu tidak menerima siapa man al-ilaja pada diobati. Ya. Kama qala sebagaimana berkata siapa Isa, Nabi Isa alaihi semoga tetap atas Isa assalamu bermula keselamatan ini. Sesungguhnya saya itu ma'ajastu tidak lemah siapa saya atau tidak mampu. Ini ma'ajastu tidak mampu. Tidak lemah siapa saya an ihya'il mauta. Dari menghidupkan orang mati. Saya itu bisa menghidupkan orang mati dengan seizin Allah, kata Nabi Isa. Waqad ajastu dan benar-benar tidak mampu siapa saya. Tapi saya tidak mampu an mu'alajatil ahmaqi dari mengobati orang yang bodoh. Ya. Tapi kalau menyembuhkan orang bodoh saya nggak bisa, kata Nabi Isa. Wadzalika bermula ahmak itu rajulun laki-laki. Siapa sih orang yang dikatakan ahmak tadi? Rajulun laki-laki yastaghilu yang sibuk. Siapa rajul bitolabil ilmi dengan mencari ilmu zamanan di dalam waktu qalilan yang sedikit. Dia itu ngajinya baru sebentar. Ya. Dia ngajinya baru sedikit. Wa yata'alamu dan belajar siapa rajul syai'an pada sesuatu minal ilmi dari ilmu al-aqli yang tergolong akal ya, yang bangsa akal wa syar'i dan bangsa syara. Dia belajar tentang ilmu akal, ilmu syara. Fayas'alu maka bertanya siapa rajul wa ya'taridu dan menantang ya, wa ya'taridu dan menantang siapa rajul min himakotihi dari bodohnya rajul alal alimi atas orang alim. Tapi baru belajar sedikit tapi sudah nantang-nantang orang alim. Ya. Udah sok-sokan seolah-olah orang yang sudah belajar lama itu tidak lebih pintar daripada dirinya. Zaman sekarang itu banyak sekali orang seperti ini. Ngajinya lewat
YouTube, ngajinya lewat share-sharean, ngajinya lewat cuplikan-cuplikan, tapi sudah merasa lebih alim daripada para ulama, para kiai yang belajar mempelajari suatu ilmu itu dengan didukung berbagai disiplin ilmu. Ada orang nggak pernah ngikut ngaji falak misalkan, ilmu falak dari mulai awal sampai yang tentang apa itu rubuh, apa itu mari, apa itu tulu, apa itu pokoknya bagian-bagian dalam ilmu perfalakan, tapi langsung ngomong, ya kan bulan sama bintang bisa dilihat. Masa kenapa sih awal Ramadan nggak disamain aja? Nah, padahal dia cuma sekedar share-sharean, ya, langsung kepada hasilnya, perhitungannya begini, sekian derajat itu harusnya kelihatan, bla 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 bla. Terus sok-sokan tahu. Atau kita baru belajar, nggak belajar fikih, ya, secara mendalam, ya baru belajar satu mazhab misalkan. Tapi kita udah sok-sokan bahwa yang benar adalah apa yang dia ketahui. Ya, padahal ada banyak mazhab. Ya, sudah ngomentarin kepada perilaku para kiai, para ulama yang tidak sesuai dengan mazhab yang dia ketahui. Sekarang itu banyak banget seperti itu, ya. Belum lama misalkan komentar tentang hasil bahsul masail. Dia nggak ikut bahsul masailnya, tapi ngomentari hasil bahsul masail. Ini sangat-sangat himakoh, ya, sangat-sangat bodoh. Al-kabir yang sudah tua, alladzi mado yang sudah lewat apa umurnya al-alimil kabir. Dia nantang sama kiai sepuh yang waktu umurnya usianya udah lama dalam dunia perilmuan begitu, yang ilmunya sudah tabakhur fil ulumi di dalam beberapa ilmu al aqliyati yang bahasa akal wa syariati dan bahasa syariat. Wahadal ahmaq, bermula inilah orang yang bodoh, itulah yang lamu tidak mengetahui siapa hadal ahmaq. Wayadunu, dan menyangka siapa hadal ahmaq anama, pada sesungguhnya perkara askala yang menyulitkan apa mah. Dia bertanya tapi pertanyaannya itu nguji atau pertanyaannya itu meremehkan, seolah-olah bahwa apa yang dia tanyakan itu juga sesuatu yang ditanya, yang kiainya itu nggak ngerti, gitu loh. Alaihi, atas hadal ahmaq huwa ya ma, aidun dalam kain juga itu muskilun, sesuatu yang menyulitkan, itu yang susah, yang sulit, alal alimi, atas orang yang alim. Dia nganggap bahwa apa yang menurut dia itu susah, ya, itu juga yang menyusahkan kiai, ulama. Kadang-kadang bahasanya begini, selama saya belajar, ini baru nemu saya masalah ini. Wah, padahal sama kiai, ya elah itu mah zaman saya masih SMP, saya sudah belajar itu, gitu. Nah, karena dia baru belajar, seolah-olah itu yang saya nggak ketemu, kiai. Nah, gaya ngomongnya itu sok-sokan bahwa dia sudah memiliki kompetensi keilmuan yang sama dengan yang diajak bicara. Coba menurut Kiai bagaimana? Saya mau udah bener-bener dah urusan begini. Nah, padahal belum tentu dari itu adalah masalah bagi Kiai juga. Alal alimi, atas orang alim, al kabir yang sepuh. Faidalam ya'lam, maka di dalam ketika mengetahui
di dalam ketika tidak mengetahui siapa man hadzal qadr, pada inilah ukuran. Kalau dia nggak menyadari ukuran yang seperti ini, ya kunu maka ada apa soaluhu, pertanyaannya man itu minal hikmah qati, dari kebodohan. Nah, pertanyaannya itu jadi kebodohan. Nah, kalau bertanya tanya aja udah, nggak usah pakai sok-sokan, ya. Saya udah bertanya ke sana kemari, nggak ada yang jawab nih Kiai. Ya, memang susah ini masalah. Nah, pakai bahasa begitu, dia pikir sama ya yang dia hadapin juga itu susah, padahal sama Kiai mah gampang. Bayang bagi maka sebaiknya lah, orang kayak gitu tuh bagaimana, sudah biarin aja. Bayang bagi maka sebaiknya apa, Allah tastagilah, hendaknya tidak sibuk siapa kamu bijawabi, dengan jawabannya ahmak. Ya, nggak usah, biarin aja, nggak usah dijawab. Pasal itu bermula yang ketiga. Yang ketiga juga sesuatu yang masih tidak usah dijawab atau disembuhkan, ya nggak bisa sembuh itu. Ayakuna, hendaknya ada siapa man itu mustarsidan, meminta petunjuk, meminta arahan. Kiai minta arahannya Kiai. Nah, memang benar dia minta petunjuk. Wa kullu ma, bermula setiap perkara la yafahamu, yang tidak paham siapa man min kalamil akabiri, dari ucapannya orang-orang besar. Itu yuhmalu, diarahkan apa ma ala kusuri fahmi, atas pendeknya pemahamannya man. Misalkan Yai apa namanya, menurutnya gimana coba itu ucapannya Pak Menteri, misalkan Menteri Agama, atau ucapannya Prof, masa dia ngomong begitu. Nah, kenapa hal itu ditanyakan, padahal dia siapa? Dia siapa sama yang dikomentari siapa? Kayak orang misalkan sekarang jamaah, ya, jamaah terus bilang begini, masa Gus Baha ngomong begini? Nah, menurut kayak gimana? Nggak usah dijawab itu. Ya. Masa orang-orang yang karena apa? Kecuali kalau memang sederajat. Yang mengomentari dengan yang dikomentari sederajat. Zaman kita dulu Gus Dur misalkan sering mengeluarkan statement yang mengejutkan. Ya sudah, nggak perlu nggak perlu ditanggapin orang yang mempertanyakan itu, maksudnya apa sih itu Gus Dur ngomong begitu, nggak pantas banget misalkan. Nggak perlu. Karena apa? Kita lihat perlu atau tidak, kita lihat ini ngomong siapa lah, cuman tukang misalkan tukang nongkrong begitu, nggak punya pengalaman bermasyarakat, nggak punya pengalaman dalam berilmu, pesantren dan seterusnya, mau main mengomentari orang-orang yang besar. Wakana, dan ada apa soalu, pertanyaannya man itu lil istifadati, untuk mencari faedah. Lakin yakunu, akan tetapi ada siapa man, tapi dia sendiri itu bali dan bodoh. Tapi dia bodoh, nggak nyadarin dirinya itu nggak nyampe. La yudriku, yang tidak memahami siapa man al haqaiqo, pada beberapa hakikat kebenaran. Belum belajar lah, belum nyampe lah otaknya. Fala yang bagi, maka tidak pantas, pada tidak layak apa istighalu, sibuk bijawabi, dengan menjawab man. Itu dalam keadaan juga kama qala, sebagaimana bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu, bermula kami ma'asyiral anbiya, segenap para nabi itu umirna, diperintah siapa kami, an nukallima, pada hendaknya mengajak bicara siapa kami, annasa, pada manusia, ala qadri uqulihim, atas ukuran akalnya annas. Atas ukuran akalnya Anas. Nabi itu ketika mengatakan sesuatu selalu melihat
selalu sesuai dengan siapa yang diajak bicara pun demikian kita. Kamu ngobrol sama anak-anak nggak mondok, ngajak ngobrol tentang urusan ilmu pondok, iya selesai. Dia nggak bakalan ngikutin. Yang ada malah ngomporin kita. Malah justru itu menandakan bukan bodohnya dia, bodohnya kita. Nggak tahu topik yang cocok buat orang yang kita ajak bicara. Wa amal maradu adapun bermula sakit, penyakit alladzi yaqbalu yang menerima apa marad al ilaja pada diobati. Ya, penyakit itu adalah kebodohan, penyembuhnya adalah ulama. Nah, ulama perlu tahu ya kapan dia perlu mengobati, kapan tidak begitu. Nah, ini yang masih boleh dan bahkan nanti ada wajibnya bisa disembuhkan adalah bahwa bermula al-marad itu ayakuna hendaknya ada siapa man itu mustarsidan, meminta arahan siapa man, ngakilan juga yang berakal, fahiman juga yang paham, mudah paham. Dia orangnya berakal, fahiman juga paham, layakuna tidak ada siapa man itu maghlubal hasadi dikalahkan oleh rasa dengki. Ya, dia tidak memiliki, tidak terkonfirmasi pernah punya rasa dengki dengan kita. Ya. Wal ghadabi dan murka atau marah tidak terkalahkan oleh rasa marah, emosi, wa hubbas syahwati dan cinta kepada syahwat, wal jahi dan pangkat, wal mali dan harta. Dia juga tidak terkonfirmasi terkalahkan oleh emosinya, oleh kecintaannya pada syahwat, oleh kecintaannya pada pangkat dan kecintaannya pada harta. Wayakuna dan ada siapa man itu tolibat toriki, pencari jalan al-mustaqim yang lurus. Dan kita tahu dia benar-benar butuh arahan untuk mendapatkan, untuk mencapai jalan yang lurus, untuk membenarkan apa yang akan dia kerjakan. Itu bahkan wajib. Walam yakun dan tidak ada apa su'alu pertanyaannya man, wa'tiraduhu dan menantang nyaman atau i'tirad itu bukan menantang, kalau menantang terlalu negatif. Dikasih arahan ini begini, tapi Kiai, nah itu maksudnya itu loh. Tapi iya, bantahnya itu bantah untuk mengkonfirmasi, untuk memperjelas ya, waktu rodu dan bantahannya man itu an hasadin dari dengki ya. Dan ketika dia membantah itu bukan dari dengki tapi dari pingin butuh benar-benar kejelasan penjelasan yang kita kasih begitu. Wa ta'annutin wa ta'annutin dan mempersulit ya, memayahkan, wamtihanin dan menguji. Ada orang yang bertanya itu bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk mendapatkan atau untuk menguji, mengetes kiainya gitu. Kiainya bagaimana? Kalau kayak gitu nggak usah dijawab. Dia jelas nggak ada maksud menguji, nggak ada maksud ta'anut yang mempersulit gitu ya. Tidak ada maksud dengki. Wahada bermula inilah marot itu yakbalu menerima apa al-marot al-ilaja pada diobatin.
Faya juzu maka boleh antas tagila. Pada hendaknya apa antas tagila, hendaknya sibuk siapa kamu bijawab bisualihi, dengan menjawab pertanyaannya man. Bal yajibu, bahkan wajib. Alaika atas kamu apa ijabatuhu, menjawab man. Ya, justru malah wajib. Wajib menjawab yang kemungkinan memang benar-benar mengarahkan orang tersebut untuk benar, menunjukkan kepada kebenaran kepada orang tersebut. Wasani ini baliknya ke ada apa? Amal lawati. Ya, yang mana ya? Yang amal lawati itu amal lawati tadau. Ahaduha alla tunadhiro ahadan fi mas'alatin mastatota. Ya. Ini larinya ke situ. Ya. Terus ini yang kedua, wasani bermula yang kedua mimma dari perkara tadau yang meninggalkan siapa kamu pada ma. Wa ya ma itu antahdaro. Hendaknya takut siapa kamu min antakuna dari hendaknya ada siapa kamu itu wa'idon. Tukang memberi, tukang menasehati, mudzakiron juga tukang mengingatkan. Sesuatu yang harus kamu tinggalkan adalah kamu merasa dirimu menjadi tukang penasehat, menjadi tukang mengingat, calo dalam urusan nasihat, penceramah, ya, dai. Ini bisa jadi masuk dalam kategori ini. Berusaha untuk tampil mengesankan dalam memberi nasihat dan dalam memberi pengingat. Li'anna fi, karena sesungguhnya itu tetap di dalam wa'idan wa mudzakiran, afatan. Apa afatan? Bahaya, kasiratan yang banyak. Bahayanya lebih banyak. Illa anta'amala nih masalahnya. Illa anta'amala kecuali hendaknya mengamalkan siapa kamu bima dengan perkara takulu yang mengucapkan siapa kamu. Ya. Kecuali kalau memang kita sudah melaksanakan terlebih dahulu, mengamalkan terlebih dahulu terhadap apa yang akan kita nasihatkan kepada orang lain. Itu benar-benar wa'idon. Itu benar-benar mudzakiron. Tapi kalau hanya sekedar jadi calo, ngomongin orang, tapi dirinya sendiri belum menjalankan, ini yang berbahaya. Ya. Awalan di dalam permulaannya, ya, di dalam mendahului, ila antamala bimatakul awalan. Semata itu maka kemudian menasihati siapa kamu, bihi dengan ma'anasa pada manusia. Kalau enggak demikian, kalau dia enggak mengamalkan terlebih dahulu, tapi dia sudah main nasihatin orang, maka itulah letak bahayanya. Fatafakar, maka berpikirlah kamu fima di dalam perkara. Kila yang dikatakan apa ma'li Isa bagi Nabi Isa alaihi semoga tetap atas Isa assalamu bermula keselamatan. Yabna Maryam, nyatanya ucapan Yabna Maryam ila akhir. Yabna Maryam wahai anaknya Maryam, ait nasihatilah nafsaka pada dirimu. Jadi seorang Nabi Isa sendiri ketika Allah memerintahkan untuk menasihati orang lain disuruh menasihati diri sendiri terlebih dahulu. Nafsaka pada dirimu fa inni ta'adzat, maka apabila menerima nasihat apa nafsaka, fa inni ta'adzat, maka apabila menerima nasihat apa nafsaka, kalau ternyata kita sendiri bisa dinasihatin oleh diri kita sendiri, bisa dinasihatin itu artinya bagaimana? Mengamalkan apa yang kita nasihatin pada diri sendiri.
Kalau memang sudah bisa mengamalkan faid, maka nasihatilah an-nasa pada manusia, wa ila apabila tidak itta'adzat, ya. Kalau ternyata dirimu sendiri nggak bisa menerima nasihat, tidak bisa mengamalkan apa yang hendak kamu nasihatkan kepada orang lain, fastahi, maka malulah kamu min rabbika, dari Tuhan kamu. Sebaiknya malu, nggak usah sok-sokan ngasih nasihat. Wa inib tulita, dan apabila dicoba siapa kamu bihadzal amal, dengan inilah amal. Kalau ternyata mau nggak mau kita harus mudzakir wa muwa'id wa idzon, fahtaris, maka jauhilah an khoslataini, dari dua pekerti. Kalau memang terpaksa kita harus nasihatin orang, maka kita harus menjaga dari dua hal ini. Al-ula, bermula yang pertama, anita kalufi, dari memaksakan, ya, fil kalami, di dalam ucapan, bil ibarati, dengan beberapa ibarat, ya, dengan dalil-dalil ibarat, kata-kata yang dimuter-muter, ditambah-tambah, ya, ya cuman ngomongin, kamu melek dong, misalkan ngaji itu melek, bilangnya, oh kemana-mana dulu, ya, saya itu dulu juga ngaji sama kamu begini, guru saya juga begini, cuman mau ngomongin, ayo kalau ngaji melek, langsung aja, kenapa? Nggak perlu pakai bahasa-bahasa kiasan, ya, pantun, apalagi tambahin pantun, ya. Ya. Wal isyarati, dan beberapa isyarat, ya. Tidak mengatakan secara langsung jelas, tapi pakai bahasa isyarat, ya, pakai bahasa perumpamaan yang orang kadang-kadang ada yang ngerti, ada yang tidak, ada yang paham, ada yang tidak. Kemudian watomati, dan mengucap aneh, ucapan-ucapan aneh, atau bahasanya dawuh-dawuh, ucapan-ucapan orang besar. Wal abyati, dan beberapa bait pakai syair, wal asy'ari, dan beberapa syair. Li Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu yubghidu, benci siapa? Allah. Karena Allah Ta'ala itu benci al-mutakallifina, pada orang-orang yang memaksakan. Wal mutakallifu, bermula orang yang memaksa. Al mutajawizu, yang melewati anil haddi, dari batas, bahkan kalau sampai itu keluar dari batas-batas wajar. Wal as'ari, dan itu ya dulu, seorang yang memaksakan sampai melewati batas itu, ya dulu, menunjukkan apa, al-mutakallif ala kharabil batini, atas rusaknya batin, atas kosongnya jiwa. Enggak ada sirnya. Dalam ngasih nasihat tidak ada unsur memberi nasihat kepada diri sendiri, itu akan tidak diterima sama orang. Jadi nasihat yang datang dari hati akan sampai ke hati. Nah ini tidak, hatinya aja nggak ikut memberi nasihat, tidak menerima nasihat, bagaimana nasihatnya bisa dapat diterima oleh hati orang yang diajak bicara. Wa ghaflatil qalbi, dan lalainya hati. Wa ghaflatil qalbi, dan lalainya hati. Wa mana tadzkiri, bermula maknanya mengingatkan. Itu ayat Qur'an, hendaknya mengingatkan siapa man, ya, siapa al-abdu, maaf, itu ayat Qur'an, hendaknya mengingat siapa al-abdu, hamba, narol akhirati, pada nerakanya akhirat, wa taksiron nafsi, dan pada kekurangan dirinya,
abad fi khidmatil khaliqi, di dalam melayani Allah yang Maha Pencipta, di dalam melayani Allah yang Maha Pencipta. Yang namanya mengingatkan itu harus membuat orang yang diajak bicara ingat terhadap nerakanya akhirat. Kemudian orang yang kita ajak bicara itu merasa dia kurang dalam melayani Allah, dalam memenuhi kewajibannya sebagai makhluk atau hambanya Allah. Wa yatafakkara dan wa yatafakkara, baliknya ayat kuro. Wa yatafakkara, dan hendaknya berpikir siapa abad fi umri, di dalam umurnya abad al-madi yang sudah lewat. Kemudian menyebabkan orang yang kita ajak bicara itu memikirkan tentang usianya yang sudah lewat. Alladzi afnahu, yang sudah menghabiskan siapa abad pada al-umrihil madi. Alladzi afnahu, yang sudah menghabiskan siapa abad pada umrihil madi. Fima, di dalam sesuatu layaknih yang tidak memberikan manfaat apama pada abad. Fima, di dalam perkara layaknih yang tidak memberi manfaat apama pada abad. Yang namanya mengingatkan harus membuat orang yang kita ajak bicara itu menyadari, mengingat kepada waktu-waktu yang sudah dia lewati, di mana dia melewatinya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ya Allah, saya udah usaha begini, saya nyesel banget nggak ngaji dari dulu, saya nyesel banget ngaji nggak bener, saya nyesel banget dulu sholatnya nggak rajin, dan seterusnya begitu. Harus mengingatkan seperti itu. Wayatafakkar, dan hendaknya berpikir siapa abad fima, di dalam perkara baina yadayhi, yang tetap di dalam hadapannya abad minal aqobati, dari beberapa rintangan. Minal aqobati, dari beberapa rintangan, min adami salamatil iman. Tantangannya akan dia hadapi di depan. Dia menjadi berpikir, ya Allah, iya besok semakin hari ini kita semakin berat. Ya namanya ilmu, ya ngaji, orang pinter berdasarkan kitab, bisa baca kitab itu semakin sedikit, semakin langka, sangat jarang sekali. Dan itu adalah bukti-bukti ilmu mulai diambil oleh Allah. Dengan diambilnya akar daripada ilmu, para ulama diambil sama. Makanya jangan sampai ya, di zaman kamu nanti, zaman anakmu nanti, itu tidak ada lagi orang yang bisa baca kitab. Gitu. Ya. Sekarang beruntung kita masih ada orang-orang kiai-kiai yang pintar baca kitab. Makanya kita harus manfaatkan sebaik mungkin untuk belajar dengan baik tentang membaca kitab. Karena kitab kuning adalah pedoman manusia dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan arahan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah an-Nahdiyah. Penafsiran Al-Quran dan Al-Hadis yang benar adalah yang sesuai dengan apa yang diperoleh secara waris, ya, saling mewarisi, waris dan mewarisi dari para ulama terdahulu sampai kepada kita, bukan dari kita langsung ke Al-Quran Hadis, apalagi dari kita langsung ke Nabi. Harus ada perantaraannya, yaitu guru-guru kita yang sanadnya nyambung kepada baginda Nabi. Karena apa? Masa yang akan datang itu adami salamatul imani, ya tidak ada jaminan, tidak adanya keselamatan iman. Fil khotimati, di dalam akhir hidup, ya. Di dalam akhirnya abad, di
dalam akhirnya ngabed. Adakah jaminan kita bisa tetap iman sampai akhir? Wa kaifiyati hali, dan bagaimana keadaannya abad fi qabdi malakil mauti, di dalam ketika mencabutnya malaikat maut. Berpikir tentang bagaimana kondisi kita, iman kita jika nanti malaikat maut datang untuk mencabut nyawa kita. Wahal yaqdiru, apakah bisa dan apakah bisa mampu. Wahal yaqdiru, apakah mampu ala jawabi mungkarin, atas menjawab pertanyaan malaikat mungkar wa nakirin dan malaikat nakir. Apakah mampu dia menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Wayahtamma, dan prihatin siapa abad. Wayahtam baliknya kemana? Wayatafakaro ya. Wayahtama, dan hendaknya prihatin siapa abad bihali, dengan keadaannya abad fil kiamati, di dalam kiamat. Kemudian membuat orang yang kita ajak bicara mengingat akan ketidakpastian keadaannya di dalam ketika nanti kiamat. Wa mawaqif ya, dan beberapa tempat berhentinya kiamat. Pos di kiamat yang pasti akan kita mampir di sana, yang pasti akan kita kunjungi. Ada pos tentang pertanyaan sholat, ada pos tentang pertanyaan ucapan kita, perilaku kita, ya, zakat kita, puasa kita, dan seterusnya. Wahal yang buruk, dan apakah bisa melewati siapa abad al-nisiroti, dari sirat, jembatan sirat. Saliman, dalam keadaan selamat. Apakah bisa selamat kita ketika melewati siratul mustaqim? Am yakau, ataukah jatuh siapa abad fil hawiyati, di dalam neraka hawiyah, atau justru malah jatuh ke neraka hawiyah, kita nggak tahu. Wa yastamiro, dan hendaknya menetapi siapa abad dzikra hadhil asya'i, pada mengingat inilah perkara. Semuanya ini diingat ya. Aqobah, berpikir tentang aqobah, berpikir tentang umur yang sebelumnya, berpikir tentang apa yang akan dia hadapi di masa yang akan datang, apa yang dia akan hadapi tentang kematian, sesudah kematian, sampai akhirat, tentang surga dan neraka. Itu seharusnya kita dalam memberi nasihat. Fi qalbi, di dalam hatinya abad, dan itu selalu ada di hati orang yang kita ajak bicara atau kita nasihatin. Fayus'ijuhu, maka mengagetkan apa dzikru hadhil asya, apa dzikru hadhil asya pada abad, angkorori, dari tempat diamnya abad, dari tempat menetapnya abad. Fagilianu hadhi nirani, maka bermula mendidihnya inilah perasaan yang diserupakan api. Fagilianu hadhi nirani, maka bermula mendidihnya perasaan yang diserupakan api. Wa nauhatu hadhil masaibi, dan tangisan inilah musibah. Itu yusama, dinamakan apa ghilyan wa nauha, tadzkiran, pada nama mengingatkan. Wa ilamul khalqi, yang kedua adalah masih khoslah pertama ya. Wa ilamul khalqi, dan memberitahukan makhluk, wa itla'uhum, dan memperlihatkan makhluk, ala hadil asya, atas inilah beberapa perkara, wa tambihuhum, dan mengingatkan khalq, ala taksirihim, atas kekurangannya, atas kecerobohannya khalq.
wa tafridihim, dan maksudnya kecerobohannya khalq, wa tabsirihim, ya, yang enak itu atas wa tabsiruhum, baliknya ke wa tambihuhum, kamu harakati wa tabsiruhum, dan memperlihatkan khalq bi uyubi anfusihim, dengan cacatnya dirinya khalq, li tamassa, ya, supaya merasakan siapa khalq hararata hadhihi nirami, pada panasnya inilah perasaan yang seperti api, pada panasnya perasaan yang seperti api. Supaya merasakan hararat pada ahlal majlisi, pada orang yang ada di majlis, wa tudzi'ahum, dan menggoncangkan atau mengagetkan pada ahlal majlis. Apa tilkal masaibu, itulah musibah, liyatadaraku, supaya menyusuli siapa ahlal majlis al umroh, pada umur al madi yang sudah lewat, biqadri taqati, dengan sesuai kemampuan atau kekuatan. Wa yatahassaru, dan supaya liyatadaraku, baliknya ke situ, wa yatahassaru, dan supaya prihatin, ya, sedih siapa khalqa, ya, siapa khalqa alal ayami, atas beberapa hari al khaliyati yang sudah lewat, bi ghairi taatillahi ta'ala, di dalam selain taat kepada Allah Ta'ala. Wa hadhil jumlah, itu bermula inilah global jumlah, ala hadat tariq, menetapi atas inilah jalan, itu yusama, dinamakan apa, hadza wa'dun, pada nama memberi nasihat. Kama la ra'aita, sebagaimana jikalau melihat siapa kamu an-nasaila, pada sesungguhnya banjir itu qad hajama, benar-benar menerjang apa asail ala dari ahadin, atas rumahnya seseorang, wakana, dan ada huwa ahad, wakana, dan ada siapa huwa ahad, wa ahluhu, dan keluarganya ahad, itu fiha, di dalam dar. Sebagaimana ketika ada banjir yang menyerang, dan di dalam menyerang sebuah rumah, dan di dalam rumah itu ada seorang dan keluarganya, ada isinya. Fatakulu, maka mengucapkan siapa kamu al-hadaro, ya, takutlah kamu, ya, tak. Firu, larilah kalian, minasali, dari banjir. Kalau mau memberikan peringatan, orang mau banjir atau orang pergi, nggak perlu pakai bahasa-bahasa yang panjang, yang ibarat-ibarat yang panjang. Bapak-bapak, biasanya kalau ada banjir, banjirnya udah datang loh. Biasanya kalau banjir, Anda harus sebagaimana banjir zaman Nabi Nuh. Seorang kan aneh ke dalam gunung. Lah udah habis, dia udah ke bawah kemana tahu. Ya udah langsung lari, udah begitu saja, nggak usah pakai bahasa-bahasa yang panjang. Wahal yastahi, apakah senang, apa qalbuka, hati kamu, fi hadil halati, di dalam inilah keadaan, antuh biro, pada hendaknya mengabarkan siapa kamu, sahibat, daripada pemilik rumah, sahibat, daripada pemilik rumah, khobaroka, pada kabar kamu, bitakalufin, dengan takaluf, memaksakan bahasa, bitakalufil ibaroti, dengan
menekankan pada kata-kata atau ibarat. Kata-katanya seperti itu, apalagi pakai bahasa puitis begitu. Wahai banjir yang datang mengagetkan kami, ya. Dan wahai orang-orang yang ada di rumah, sungguh kalian akan mendapatkan celaka kecuali jika kalian lari. Nah, udah lari aja, masa pakai bahasa begitu. Wanukati dan beberapa faidah yang lembut. Wal isyarati dan beberapa isyarat. Fala tasdahi. Isyarat belum tentu ngerti dia. Fala tasdahi ini apa sih begitu. Fala tasdahi. Maka janganlah senang, suka siapa kamu al-batata dalam keadaan sama sekali. Fakadzalika maka sebagaimana itulah la tasdahi halul wa'idi bermula keadaannya orang yang mengingatkan, menasihati. Faya bagi maka sebaiknya apa yajtanibaha hendaknya menjauhi siapa wa'id pada takallufil ibarat wan nukat wal isyarah. Wa khoslatu saniyatu alla takuna himmatuka fi wa'dika ayan aral khalqu fi majlisika wallahu a'lam bissawab.